Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ing dalu punika keluarga besar Babi badhe mempersembahkan sebuah monolog yang mungkin bagi para sahabat-sahabat pemirsa Nusantara yang ada di pelosok desa, yang ada di pinggiran-pinggiran luar Jawa, dan yang ada di ibu kota menjadi sebuah renungan pada saat zaman kekinian, yaitu zaman now yang penuh dengan lika-liku, yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan rintangan, yang perlu kita semua introspeksi diri, dari mulai kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan lain sebagainya. Tema besar kita adalah ruwet. Pada suatu malam ada seorang setengah baya namanya Lik Bejo. Dia merintih-rintih, menangis. Sebagai seorang kawan, saya pun datang sama Lik Bejo. Kemudian saya pun bertanya, Lik Bejo, kamu ini sebenarnya kenapa tau Lik Bejo? Oh Babe, aku lagi sakit keras Babe. Kakiku bengkak, jantungku terasa tidak karu-karuan, kepalaku pusing. Kayaknya aku ini kena santet Babe. Gumamku, Lik Bejo. Apa-apa kok selalu dimanifestokan dengan santet, klenik. Alah Lek, gumamku dalam hati. Kemudian saya pun bangkit. Saya coba teliti kebenarannya. Lek Bejo, coba kamu selonjoran yo Lek. Sebenarnya kamu itu bener ndak kena santet toh Lek. Akhirnya saya teliti kakinya yang bengkak itu. Saya coba detak jantungnya. Saya coba asam uratnya, kolesterolnya, gulanya, dan darah tingginya. Ternyata usut punya usut, Lik Bejo ini mengalami asam urat, saudara-saudaraku. Jadi kata-kata ruwet mitologi Nusantara ini harus dibedah. Jangan semuanya harus dikaitkan dengan perkelenian, mistisisme, dan lain sebagainya. Ini adalah zaman now Lik Bejo, kataku. Oh, bukan santet ya Babe? Bukan Lik Bejo. Dalam dunia zaman all, persantetan itu memang ada. Tapi itu istilahnya bukan santet ya Lik Bejo. Itu adalah energi-energi negatif yang dikirimkan oleh seseorang yang berniat karena dia ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kurang ya Lik Bejo. Kemudian jin itu atau bangsa lembut itu juga ketauhidannya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kurang, sehingga terjadilah yang namanya MOU atau Memorandum of Understanding atau perjanjian kerjasama yang dinamakan PKS.
Maka terjadilah persekutuan besar, kemudian orang-orang yang tidak paham mengatakan itu santet dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi bejo, selagi kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi kita bertauhid kepada Tuhan yang Maha Esa, santet, energi negatif itu tidak akan mengenai tubuh kita. Bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ora ana kekuatan sakjroning kekuatane Allah. Salamun qala mir rabbir rahim, barang-barang yang negatif yang ada di unsur tubuh kita, lingkungan kita akan lebur karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Lek Bejo sadar bahwa ini adalah bukan unsur negatif atau yang dikatakan orang kena santet tadi. Ternyata Lek Bejo terkena yang namanya asam urat. Dan alhamdulillah dengan obat-obat herbal, ada jahe, ada kunyit dan lain sebagainya yang diramu oleh sang babe tadi. Kemudian Lek Bejo karena kun fayakunnya Allah, dalam 3 hari Lek Bejo pun mengalami kesembuhan secara pelan-pelan. Terima kasih pemirsa. Sahabat-sahabat Nusantara, tetap eksis, tetap selalu bertauhid, yakin, ainul yakin, hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala di saat pandemi. Oke, terima kasih.